Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Penyekatan di Suramadu menjadikan pemberitaan yang super heboh, viral, karena ya standarnya mereka melanggar. Tetapi apakah memang masyarakat Madura atau masyarakat Surabaya yang ke Madura itu melanggar atau tidak? Ayo kita diskusi, dialog dengan Mas Brian dan Mbak Hera di TVRI Jawa Timur. Meskipun tema kita utama bukan cukup penyekatan Suramadu, tapi bagaimana dampak pandemi COVID-19 pasca liburan lebaran ini. Salah satunya adalah terjadi penyekatan Suramadu karena karena apa? Ayo ikuti saja dialog kami di TVRI Jawa Timur, nanti pasti tahu jawabannya. Ayo kita ikuti. Bapak, bagaimana Anda mengamati pola perilaku masyarakat di Jawa Timur khususnya dalam masa pandemi setelah Lebaran, Bapak? Saya melihat relatif rata-rata masyarakat Jawa Timur itu mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, meskipun pada awalnya antara pemerintah pusat dan provinsi agak berbeda kebijakan, tetapi beliau atau masyarakat Jawa Timur mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah kesetiaan, kehormatan tersebut selanjutnya juga diekspresikan oleh warga Madura yang relatif tidak banyak mudik dibanding pada waktu jauh-jauh sebelumnya, maksudnya tahun yang lalu lah. Begitu juga masyarakat Madura juga relatif mentaati ketika ada penyekatan pada waktu itu. Dan kemudian yang ketiga adalah ketika mereka sudah mengikuti aturan, maka pada kesempatan ini mungkin semuanya terbelalak matanya ketika ada kasus yang terjadi di Surabaya dan Madura ini. Begitu Mbak Hera. Baik, Pak Agus, kalau bicara soal angka COVID dulu, sementara ini pada saat kita sebelum hari raya dinyatakan bahwa angka COVID bisa melandai dan turun. Tapi secara tiba-tiba angka COVID tersebut dengan adanya tindakan tracing, maka ditemukan berbagai macam temuan, mulai dari satu hari saja di Suramadu ditemukan sampai 84 orang yang imbasnya adalah adanya pembatasan dan juga penyekatan di sejumlah daerah. Nah, kira-kira dari hal ini yang dilakukan ini, apakah ada dampak sosial yang sangat signifikan, Pak, untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur? Ini menurut saya merupakan tamparan bagi masyarakat Madura dan sekitarnya. Karena mengapa hanya diberlakukan untuk Suramadu, tidak diberlakukan taruhlah penghubung antara Surabaya dengan Jombang Nganjuk jalan rayanya itu, yang itu sebetulnya kalau diberlakukan juga kemungkinan sama. Mengapa juga tidak berjalan antara Surabaya mengarah yang ke Lamongan, ke Tuban, begitu juga yang ke timur. Tapi mengapa pilihannya hanya Madura? Padahal temanya adalah karena kalau saya melihatnya hanya ada karena rumah sakit di Madura, nakesnya itu meninggal, selanjutnya berembet kepada yang lain. Seandainya kalau kita jujur, kemungkinan di tempat lain pun juga suasananya relatif sama dengan Madura. Begitu Mas Brian. Baik, Bapak. Lalu untuk kebijakan pembatasan dan penyekatan ini memang masih belum ada informasi sampai kapan berakhirnya begitu. Lalu menurut Bapak apa dampak-dampak sosial yang akan terjadi jika penyekatan ini akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang? Ya, pertama pasti terjadi keresahan bagi warga karena mereka merasa tidak ada masalah terkait dengan dirinya. Memang harus kita akui bahwa pandemi COVID belum selesai, tapi sebagian masyarakat tidak sadar, bukan tidak sadar,
tidak merasa ada hal itu. Sehingga sebetulnya temanya tidak harus penyekatan total begitu, tapi bagaimana mereka disadarkan atau diedukasi. Kemudian yang kedua adalah dampak selanjutnya yang kedua adalah saya yakin masyarakat sekitar Surabaya yang dari Madura, taruhlah Bangkalan ataupun Sampang, begitu juga sebagian Sumeneb dan Pamekasan, mereka terasa terkait dengan perekonomiannya karena mereka sebagian setiap hari PP taruhlah Bangkalan Surabaya, Sampang Surabaya. Kalau di-cut seperti ini pasti terkendala oleh semuanya. Dan yang ketiga dampaknya adalah kemungkinan perekonomian yang ada di Madura sendiri itu perjalanannya pasti akan ke bawah. Begitu Mbak Ira. Betul. Jadi dari aspek sosial tersebut dengan adanya batasan, masyarakat akhirnya mengalami kesusahan ya Pak ya untuk bisa datang ke sebuah kota, baik itu kota Surabaya maupun juga kota Madura sebaliknya. Jadi adanya pendekatan sesuai dengan kondisi dan juga psikologi dari masing-masing daerah begitu ya Pak Fauzi ya? Betul. Karena kan kadang-kadang masyarakat Madura itu kan sebagai orang yang sangat agamis, itu kadang-kadang kalau tidak ada di dalam kitab suci maka itu tidak ada. Itu kan harus diturunkan, maksudnya dilandingkan dengan kehidupan pandemi COVID ini, Mas Brian. Oke, baik. Oke, baik Bapak. Lalu menurut Bapak sendiri apakah dari pemerintah dan Satgas ini sudah cukup bisa mengedukasi begitu ya? Betul ya. Jadi, atau perlu adanya langkah tambahan? Ya, apakah masih perlu ada tambahan-tambahan yang lain yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Satgas COVID begitu Bapak? Menurut saya sudah mengedukasi tetapi terlalu semacam ketakutan. Tidak mengarah kepada penyadaran. Kalau ketakutan itu sifatnya adalah dikit-dikit larangan, dikit-dikit ancaman. Tetapi kalau penyadaran adalah bagaimana seluruh masyarakat itu selanjutnya protokol kesehatan itu dijalankan dengan sebuah kesadaran. Itu yang sebetulnya penting dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait tersebut. Tentunya perlu melibatkan berbagai stakeholder. Taruhlah kalau di Madura itu para kiai, tokoh masyarakat menjadi orang yang sangat dihormati oleh warga Madura. Coba mereka itu dijadikan sebagai agen edukasi terkait dengan protokol kesehatan ini. Sehingga dengan cara seperti itu tidak harus pemerintah bercuap-cuap sampai busanya habis, tapi dengan pendekatan kepada mereka kemungkinan akan lebih bisa diterima oleh warga Madura. Begitu juga mungkin warga se-Jawa Timur. Berarti pendekatan tersebut bisa Betul. Berarti pendekatan tersebut bisa dilakukan secara efisien begitu ya Pak ya, dengan menggunakan tokoh-tokoh masyarakat. Salah satunya adalah kiai yang di sana mungkin di Madura sendiri menjadi salah satu yang berpengaruh. Nah sejauh ini juga kalau untuk Bapak melihat sendiri adanya pelaksanaan beberapa hari ini penyekatan, bahkan juga akhirnya terjadi penumpukan yang begitu panjang Pak di Jembatan Suramadu. Kira-kira dari kondisi sosial Surabaya dan Madura sendiri, masyarakatnya, hal ini apakah juga berpengaruh terhadap stabilitas kondisi sosial tersebut Pak? Sekali lagi, awalnya orang bepergian dari Madura ke Surabaya ataupun sebaliknya merasa aman-aman saja. Dan sampai hari ini mereka sebetulnya merasa aman-aman saja. Tapi karena ada penyekatan yang menjadi pemberitaan, sebetulnya bukan penyekatannya yang salah, tapi bukan pemberitaan di media mainstream, tetapi pemberitaan di beberapa media sosial yang terlalu berlebih, sehingga kemudian semua takut semuanya. Ini menakutkan, bahkan pagar pun kemudian dijebol untuk lewat sepeda motor. Padahal seharusnya kan mereka bisa antri dengan baik. Nah, hal seperti ini kan seharusnya edukasi terhadap mereka itu perlu. Mengapa sih harus takut kemudian di tracing? Mengapa harus takut digini-ginikan? Ketika mereka dengan penuh kesabaran, saya pikir apa yang diinginkan pemerintah terlaksana, masyarakat yang seharusnya tidak terkena COVID juga terlaksana, sehingga semuanya aman semuanya. Tetapi kalau misalkan dengan pola-pola yang menakutkan bagi masyarakat, itu kemudian masyarakat menjadi lari terbirit-birit atau melawan. Begitu Mas Brian. Baik. Ini juga menurut yang cukup menjengkelkan adalah di mana ada berita hoax ini ya
waktu itu ada rekan-rekan TNI AL yang sedang berlatih renang di Suramadu dan itu diberitakan sebagai masyarakat Madura yang menyeberangi Suramadu lewat air, nggak pakai Suramadunya. Ini kan menjadi salah satu berita-berita yang cukup harus kita tolak bersama. Nah, saya juga tertarik dengan adanya background dari Pak Agus sendiri, Journal Society of Media ini. Sebaiknya peranan media seperti apa, Pak? Dan juga kontrol media seperti apa nih? Supaya masyarakat-masyarakat sendiri dengan adanya fenomena seperti ini dapat lebih berpikir secara baik dan juga stabilitas sosial juga dapat terlaksana dengan baik pula. Media pada dasarnya sebagai informasi pertama kepada seluruhnya. Media mainstream kalau tidak tampil selalu update, kemungkinan akan didahului oleh media sosial. Nah, media sosial ini ada yang informasinya baik, bagus, akurat, tetapi ada yang bagaimana membuat suasana kacau. Nah, disinilah selanjutnya media mainstream tidak boleh kalah terkait dengan informasi kepada publik dengan media sosial tersebut. Yang kedua adalah coba apa yang dihadirkan oleh pemerintah dan stakeholder yang terkait itu menjadi yang terdepan untuk diberitakan, meskipun hal ini tidak boleh menutupi hal yang terjadi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah masyarakat bagaimana dengan media yang ada itu menunggu-nunggu informasi dari media-media mainstream, tentunya dengan kecepatan informasi tersebut. Sehingga dengan cara seperti itu, kemungkinan media, maksudnya media mainstream, akan menjadi terdepan dalam proses penanganan COVID sebagaimana yang terjadi di Madura tersebut. Begitu, Mas Brian. Baik, Bapak. Lalu jika boleh dijelaskan lebih lanjut, apa pesan Bapak untuk masyarakat yang ada di Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat yang memang melihat media sosial sekarang itu sebagai salah satu informasi paling aktual ya? Paling paten lah menurut mereka ya. Betul. Ini apa? ada nasihat mungkin Pak untuk Oh, masyarakat ya, bagaimana? sendiri. Mungkin ini bisa jadi kesempatan. Ya, Mbak Era, masyarakat Jawa Timur dan seluruh Indonesia, media sosial itu bagus, penting, tetapi harus berhati-hati terkait dengan informasinya. Karena relatif ada sebagian masyarakat yang ingin membuat suasana itu kacau, gaduh, dan sebagainya. Dan ketika ditampilkan dengan media sosial yang sekarang diklik begitu, langsung tersebar kemana-mana, padahal belum tentu kebenarannya, maka masyarakat Jawa Timur atau masyarakat seluruh Indonesia itu perlu ada kecurigaan terkait dengan informasi yang bombastis, informasi yang kelihatannya melawan pemerintah, atau informasi yang sifatnya itu merusak. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh seluruh masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang benar. Begitu, Mbak Era. Itulah dialog dengan Mas Brian sama Mbak Hera di TVRI Jawa Timur. Kita membahas tuntas bagaimana dampak sosial terkait dengan pandemi COVID, lebih khusus dampak sosial dan perekonomian karena ada penyekatan yang terjadi di Suramadu. Itu kan sebetulnya hanya sebuah contoh aja ya, tapi yang lebih tepat adalah bagaimana dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 khususnya pasca Lebaran. Dan pada saat ini ada sebuah kasus yang di Suramadu. Tadi sudah kita bahas secara detail bagaimana kalian semuanya boleh berpendapat di bawah untuk bisa melanjutkan diskusi ini. Karena ya kita kan kaget ya, masa sih orang Madura yang sangat agamis, religius, selanjutnya mereka pada saat ini diberi label, yaitu terkena atau maksudnya COVID-nya naik. Itu kan sepertinya kan tidak seiring sejalan dengan mereka sebagai masyarakat religius. Ya, apa yang saya sampaikan tadi, perlu edukasi, itu sangat penting. Ayo coba dilihat di dialog tadi. Edukasi bagaimana pemerintah provinsi yang disimbolkan dari pemerintah pusat. Begitu juga edukasi yang dihadirkan oleh para tokoh yang ada di sana. Tentunya pemerintah provinsi atau stakeholder yang terkait bagaimana mendekati terhadap para kiai,
para tokoh lokal, karena masyarakat Madura itu lebih hormat terhadap mereka semuanya. Jadi tokoh itu mempunyai nilai lebih. Kalau para tokoh, sekali lagi, kiai dan tokoh lokal itu mengarahkan ke sesuatu, maka pasti akan diikuti. Sebaliknya, kalau ada sebuah perlawanan terhadap para kiai, maka mereka akan dilawan oleh para warga Madura ini. Sehingga sebetulnya ketika dikembalikan kepada akidah, keyakinan terhadap sebuah agama, bahwa COVID itu di dalam agama tidak ada, ya memang di dalam agama apapun tidak ada. Tetapi bahwa penyakit, cobaan itu ada, iya. Dan pada saat ini memang belum semuanya merasakan, sehingga belum yakin betul. Tapi pandemi COVID yang sudah menghadirkan kematian banyak orang dan menghadirkan sengsara banyak orang, maka bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Masyarakat Madura pun juga sama. Sehingga keyakinan bahwa penyakit itu ada, ya dalam doa setiap muslim pun kan juga hadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samadil a'da. Intinya kan bagaimana tidak datang bala, cobaan, penyakit dan sebagainya. Kita dalam doa itu yang hampir setiap sholat 5 waktu kita jadikan doa, itu kan memang bagaimana terhindar dari, salah satunya adalah pandemi COVID ini. Sehingga ya bagaimanapun kalau sudah membawa kematian banyak orang, meskipun ada isu taruhlah ini adalah permainan, ini adalah bla 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 bla, yang pasti pandemi COVID atau COVID sendiri itu ada. Sehingga bagaimana mendekati para kiai dan tokoh lokal yang ada di Madura, tentunya juga di Jawa Timur juga ya, atau bahkan se-Indonesia, itu sangat penting untuk mengedukasi seluruh warga sehingga mereka antisipasi. Tetapi kalau langsung disekat, dilarang, dan di bla 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 bla, bisa-bisa masyarakat yang belum siap terkait dengan hal itu, apalagi mereka harus bekerja di Surabaya atau sebaliknya, harus mengembangkan bla 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 di Surabaya dan di Madura, mereka belum siap untuk menghadapi penyekatan tersebut. Meskipun sebetulnya penyekatan itu hal sederhana. Warga Madura pada waktu sebelum Idul Fitri mereka welcome, hormat terhadap keputusan pemerintah atau pihak terkait dengan pandemi COVID. Sehingga ayo ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Pemerintah juga harus bijak terhadap hal ini. Teman-teman aparat juga perlu semacam humanis kepada mereka sehingga tidak ada kesalahpahaman. Intinya semuanya demi kebaikan, terhindar dari pandemi COVID-19. Semoga ada manfaat, semoga menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Melawan pandemi COVID itu harus secara kolektif, tidak terbebankan pada pemerintah saja, atau tidak dijadikan subjek saja masyarakat yang pada saat ini di Madura ada beberapa yang terkena COVID. Semoga mereka sembuh. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.